Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan atas nama Ardi Lesmana Saputra, NPM 2169008, Prodi Teknologi Pangan, ingin mempresentasikan hasil resum materi biologi sel. Materi pertama yaitu replikasi DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah nukleoid acid atau disebut juga dengan asam nukleat. Asam nukleat yaitu makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi yang berada di dalam nukleus dan tersusun dari rantai nukleoida yang mengandung informasi genetik. Jenis asam nukleat dibedakan oleh jenis gula yang terdapat pada rantai asam nukleat. DNA. Bahan penyusun DNA adalah nukleoida yang terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA ada 4 jenis, yaitu adenin dengan berlogo A, 2 guanin G, 3 sitosin C, 4 timin T. RNA adalah polimer nukleotida. Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula 5 karbon, dan gugus fosfat. RNA mengandung basa nitrogen, adenin, sintosis, dan guanin. Replikasi DNA. Replikasi yaitu membuat replikasi tiruan atau replikasi DNA adalah proses perbanyakan bahan genetik, proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari banyak proses yang saling berkaitan. Hal ini disebut juga dengan replikasi banyak bahan genetik. Teori model replikasi DNA. Di akhir tahun 1950 ada teori model tentang replikasi DNA. 1. Replikasi secara konservatif, replikasi secara semi konservatif, dan replikasi secara dispersif. Konsep DNA. DNA merupakan untai ganda yang saling berpasangan. Jika kita memiliki satu untai DNA, sangat mudah untuk mengetahui pasangannya. Tahapan replikasi DNA. 1. Pemisahan kedua untai DNA. 2. Untai induk berperan sebagai cetakan dan komplemen akan mengisi masuk. 3. Komplemen nukleotida berikatan dengan dan terbentuknya rangka gula gugus fosfat baru. 4. Yang terakhir, setiap molekul DNA mengandung satu untai DNA asli atau induk dan satu untai DNA baru atau anak. Materi kedua yaitu siklus sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Struktur pada sel. Sel prokaryotik. Prokaryotik adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Prokaryotik memiliki ukuran mikroskopis yang lebih kecil dari eukaryotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana. Prokaryotik membelah lebih cepat dan bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim. Yang kedua, sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki organel dilapisi membran. Organel dapat diibaratkan seperti organ tubuh yang manusia yang masing-masing punya fungsi. Mekanisme pembelahan sel. Pembelahan sel pada bakteri prokaryota sel kanker tanpa melalui tahapan tertentu, tetapi melalui pembelahan binair oleh materi hereditas tidak terkemas di dalam inti pertumbuhan sel kanker terjadi karena kegagalan dalam kontrol siklus sel. Mitosis. Tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Mitosis adalah pembelahan nukleus yang berasosiasi dengan pembelahan sel somatik yang menghasilkan dua sel baru yang identik dalam banyaknya kromosom dan identik dengan sel asalnya raktis. Meiosis. Meiosis adalah proses ketika terjadi gemetogenesis, yaitu ketika banyaknya kromosom per set berkurang menjadi haploid. Persamaan mitosis dan meiosis. Duplikasi seluruh isi kromosom sel sebelum pembelahan. 2. Mempergunakan sel induk sebagai acuan untuk membuat DNA dan RNA. 3. Menggunakan serat gelendong untuk memisahkan kromosom. Perbedaan meiosis dan meiosis. Mitosis, jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk. Meiosis, jumlah kromosom anak separuh jumlah kromosom induk. Fase dalam siklus sel. Pada sel manusia, fase G1 tumbuh 5-6 jam. Fase S sintesis, sel bertumbuh sambil menjalin kromosom-kromosomnya 10-12 jam. Fase G2 tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan 4-6 jam. Fase M mitosis dan sitokinesis 1 jam. Mitosis interfase. Fase G1S dan G2 dari siklus sel. Sel tidak aktif akan tetapi baliknya
terjadi replikasi DNA, sentriol terbagi, terjadi produksi protein secara aktif. Profase, nukleus menghilang, kromatin memadat menjadi kromosom. Setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai dua kromotip identik. Terbentuknya mitotik. Prometafase, membran inti sel menghilang. Beberapa mitotik spindle memanjang dari sentriol dan melekat ke kinetor. Spindle menonikinetokor berinteraksi dengan mitrobula dan sel yang berlawanan. Metafase, tarikan dan spindle menyebabkan kromosom berderet dalam satu garis di bagian tengah sel. Anafase, benang spindle memendek, kinetokor memisah dan kromotid terpisah dan tertarik menuju daerah kutub. Telopase, kromosom sel anak berada di daerah kutub. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah segera setelah mitosis. Meiosis dan gametogenesis. Meiosis terjadi pada sel gamet. Interfase meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan sitokinesis. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2. Gametogenesis 1, spermatogenesis 2, spermatogonoium, mitosis proliferasi. Spermatosit 1 meiosis 1, spermatosit 2 menjadi meiosis 1, spermatid menjadi transformasi. Spermatozoa, prosesnya terjadi di tubulus seminiferus di testis. Satu siklus spermatogenesis waktu 72 jam. Spermiogenesis, proses pembentukan spermatid menjadi spermatozoa. Jumlah sel spermatogenetik adalah jumlah sel spermatogonia. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan spermatozoa yang terletak pada tubulus seminiferus yang menandakan adanya proses spermatogenesis yang terjadi di dalam testis. Korelasi klinis, perubahan kromosom, jumlah dan struktur, kelainan genetik, jumlah aneuploid dan poliploid. Kromosom homolog tidak bergerak waktu meiosis 1 atau kromatid gagal berpisah selama meiosis 2. Struktur, delesi, hilangnya segmen kromosom. Duplikasi, pengurangan segmen kromosom. Inversi, membalik segmen kromosom. Translokasi, membedakan segmen kromosom. Materi yang ketiga, kematian sel. Kematian sel adalah kerusakan sel yang terjadi secara terus-menerus menjadi invariabel dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel mati. Kematian sel dibedakan menjadi dua, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis, istilah apoptosis pertama kali digunakan untuk menggambarkan bentuk kematian sel berbeda secara morfologis. Apoptosis memiliki karakteristik sel di mana inti sel mengalami pematahan dan tidak terjadi kerusakan membran. Apoptosis memerlukan sintesis aktif RNA dan protein, merupakan suatu proses yang memerlukan energi. Manfaat apoptosis sebagai berikut. 1. Selama perkembangan embrio membantu pembentukan nominal atau angka. 2. Peristiwa normal dalam perkembangan sistem saraf. 3. Nekrosis, terjadi kerusakan membran. Lisosom mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan menghancurkan sel. Isi sel keluar karena kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nekrosis adalah pathway yang. Materi yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi antar sel merupakan interaksi antara satu sel dengan satu yang lainnya maupun interaksi antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjalankan kelangsungan hidup. Perkembangan persinyalan sel. Persinyalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya Saccharomyces cerevisiae yang terjadi diteliti oleh para ahli bahwa sel bagi pada Saccharomyces cerevisiae menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasikan jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat dua jenis tipe pasangan yang disebut A dan A. Jenis komunikasi sel. Komunikasi antar sel, intercellular signaling. Sistem pengantar informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel lainnya untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. 2. Komunikasi dalam sel, intercellular signaling. Kelangsungan hidup selama atau
organisme, homeostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan dan sistem imunitas, intercellular signaling, komunikasi kontak langsung, parasitic signaling. Tahapan komunikasi sel terdiri atas 3 bagian. Penerimaan merupakan pemeriksaan sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. 2. Transduksi diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik pada sistem Sutherland. Pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel. 3. Respon pada tahap ini sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berubah hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis oleh enzim penyusun ulang sitoskeleton atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. 1. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai bentuk atas pengikatan suatu neurotransmitter. 2. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein, mempunyai nama lain G protein linked reseptor GPLR. Arti dari nama ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. G protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor. 3. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang meletakkan fosfat ke tirosin protein. Materi yang kelima yaitu struktur dan organel sel. Secara struktural sel dibagi yaitu satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dibedakan menjadi 2 yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Bagian-bagian sel. 1. Membran sel yaitu membran yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Penyusun membran yang berlapis atau rangkap yang terdiri dari fosfolipid, protein dan membran sel bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Fungsi membran sel: A. Pelindung sel. B. Menjaga keseimbangan elektrolit di dalam sel. C. Mengadakan transportasi pada sel. 1. Nukleus inti sel. Di dalam inti terdapat A. Nukleus yang berfungsi mensintesis sebagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. B. Selaput inti. Membran nukleus terdiri dari 2 lapis yang tersusun dari lipoprotein. Butiran kromatin terdapat pada nukleoplasma yang tampak jelas pada saat sel membelah. Butiran kromatin menebal menjadi struktur seperti benang yang disebut kromosom. D. Nukleoplasma cairan inti terdapat yang tersusun dari protein. Sitoplasma biasa disebut dengan cairan sel yaitu matriks yang berada di bagian dalam membran plasma tetapi di luar nukleus. Penyusun yang bersifat koloid, sitoskeleton atau rangka sel, dan organel. Fungsi tempat terjadinya metabolisme sitoboli, misalnya glikolisis serta sintesis protein oleh ribosom. Tempat penyimpanan enzim protein dan lemak. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel muda dinding selnya tersusun dari zat pektin, sedangkan pada sel dewasa terbentuk dari bahan selulosa, suatu karbohidrat seperti kayu yang bersifat kaku sehingga bentuk sel tumbuhan cenderung tetap. Fungsi dinding sel: melindungi sel, memberikan bentuk pada sel, pintu keluar masuknya zat. Organel sel. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetika DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler reproduksi seluler. Retikulum endoplasma RE merupakan sistem membran yang tersusun tidak beraturan. RE berfungsi menghubungkan nukleus dan membran plasma. Ribosom bisa berada dalam sitoplasma atau melekat pada membran RE saat proses sintesis sedang berlangsung. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan yang dapat dilihat oleh sel sedang membelah. Badan Golgi memiliki fungsi yang kompleks seperti membentuk enzim pencernaan hingga mengangkut dan mengubah beragam materi secara kimia. Libosom berfungsi melindungi sel dengan menelan benda asing dan membantu pembaruan sel. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Plastisida terdapat pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung pigmen atau pemberi warna pada tumbuhan.
Peroksisom merupakan organel yang mengandung enzim katalase dan oksidase. Organel ini biasa ditemui di sel hati dan ginjal pada hewan. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola memiliki fungsi sebagai penyimpanan zat makanan, air, dan beberapa zat buangan di dalam sel. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.